Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Thohiro. Nomor induk mahasiswa saya 2101046 tahun 2021. Kelas saya dari kelas Teknik Perminyakan C atau TPC. Di video ini, saya akan melakukan presentasi hasil praktikum saya dengan judul Jembatan Whetstone dengan kode F7. Sebelum saya masuk ke inti praktikum saya akan menjelaskan tujuan praktikum saya ini. Tujuan praktikum saya adalah pertama untuk memahami prinsip jembatan Whetstone pada simulasi, dan yang kedua untuk mencari nilai hambatan pengganti yang tidak kita ketahui besarannya menggunakan prinsip jembatan Whetstone. Karena kita membahas jembatan Whetstone, berarti ini berhubungan langsung dengan yang namanya tegangan, kuat arus, dan juga hambatan pengganti. Itu adalah kata kunci yang kita gunakan. Baik, sekarang kita akan membahas dasar teori jembatan Whetstone. Jadi, apa itu jembatan Whetstone? Jembatan Whetstone merupakan metode ukur untuk mencari suatu nilai hambatan yang tidak diketahui besarannya, dan juga merupakan salah satu konfigurasi resistor yang berfungsi juga untuk mencari nilai hambatan pengganti atau resistansi. Nah, rangkaian jembatan Whetstone ini tuh memiliki 4 bagian, yaitu R1, R2, R3, dan R4. Jadi untuk menyelesaikan atau menyederhanakan penyelesaian ini tuh kita menggunakan yang namanya seri paralel. Dia nggak bisa secara seri doang ataupun secara paralel aja, tapi dia harus disederhanakan secara seri paralel. Nah, untuk disederhanakan secara seri paralel, kita menambahkan jembatan di tengahnya, makanya dinamakan jembatan Whetstone. Nah, jembatan di tengahnya itu adalah R5. Kan misalkan bentuknya adalah seperti ini. Di sini R1, R2, R3, dan R4. Nah, kita tambahkan jembatan Whetstone itu yaitu R5 di sini di tengahnya ini. Nah, seperti itu rangkaian jembatan Whetstone. Rangkaian jembatan Whetstone itu juga ada rangkaian delta dan star. Dan R1 atau R itu adalah hambatan. Jadi kalau R1 berarti hambatan 1, R2 berarti hambatan 2, R3 berarti hambatan ketiga, seperti itu. Jadi R itu artinya hambatan. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, di sini itu ada R1, R2, R3, dan R4, dan di tengah itu adalah R5. Nah, seperti inilah rangkaiannya. Rangkaian dari jembatan Whetstone ini. Nah, di jembatan Whetstone ini ada rumusnya juga. Rumusnya itu ada, kita akan tahu dulu nih, rumus mencari R total. Selanjutnya kita akan membahas rumus, yaitu ada rumus mencari R total. Jadi untuk mencari R total, R itu kan hambatan. Nah, berarti dia total hambatan. Nah, untuk mencarinya itu ada 3 tahap. Yang pertama kita cari dulu RA, RB, dan RC-nya. Untuk RA itu cara mencarinya R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Nah, untuk cari RB-nya R1 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Untuk mencari RC-nya itu R2 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya si RA ini berapa, RB ini berapa, dan RC ini berapa, selanjutnya kita akan mencari itu RB3. Nah, untuk mencari RB3 itu tinggal kita tambahkan, yaitu RB ditambah R3. Nah, RB ini yang kita dapat hasil dari awal, dan R3 ini yang ada di rangkaian itu, R3 itu. Nah, selanjutnya setelah mencari RB3, kita akan mencari namanya RC4. RC4 ini cara mencarinya yaitu RC ditambah R4. Nah, setelah kita dapat hasil dari RB3 dan RJ4, kita akan mencari 1 dibagi RB3 C4. Nah, itu cara carinya yaitu 1 dibagi RB3 ditambah 1 dibagi RC4. Nah, setelah kita dapat hasilnya dari yang ini, kita akan mencari R totalnya. R totalnya itu adalah RA ditambah RB3, C4. Nah, RA itu yang seperti awal. Setelah Anda mendapatkan di tahap pertama itu, Anda sudah dapat RA-nya, tinggal Anda masukin. Terus kita tambahkan dengan RB3, C4. RB3, C4 ini yang kita cari yang di tahap kedua. Jadi seperti itu untuk mencari R total. Saya akan menjelaskan bagaimana saya mencari atau menghitungnya di video selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan rumus yang sebelum saya jelaskan itu. Jadi di sini itu ada rangkaian jembatan Whetstone.
Dan di sini kita diketahuinya itu R1 yang ini, R1-nya itu 20, R2-nya 15, R3 30, R4 40 dan R5-nya 10. Nah, kita mencari RA. R1-nya di sini 20. Oke, kita tulis 20 dikali R2. R2-nya 15, kita tulis 15 dibagi R1 ditambah R2. R1-nya 20 ditambah R2-nya 15 ditambah R5-nya. R5 itu yang ini 10. Berarti sama dengan 300 per 45. Berarti hasilnya adalah 6,666. Nah, untuk cari ini sama juga, R1-nya sama dengan 20 dikali R5 sama dengan 10 dibagi. Ini sama ya. Hasilnya adalah 200 dibagi 45 sama dengan 4,444. Nah, untuk mencari RC-nya sama, R2-nya berapa? 15 dikali R5. R5-nya 10. Berarti kita tulis ini 10. Sini sama 20 ditambah 15 ditambah 10. Hasilnya adalah 150 dibagi 45 sama dengan 3,333. Nah, kita udah dapat nih RA-nya ini, RB-nya ini, dan RC-nya ini. Sekarang kita akan mencari RB3. RB3 kan RB ditambah R3. RB-nya berapa? RB-nya adalah ini 4,44. Kita tulislah di sini. Sini. RB-nya adalah 4,444 ditambah R3. R3 itu yang ini. Yang 30. Berarti tulis ini 30. Hasilnya adalah 474. Nah, sekarang cari RC4. RC ditambah R4. RC-nya ini RC ya. RC-nya berapa? Oke, C-nya 3,333 ditambah R4. R4 di sini, R4 di sini 40 ya. Jadi tulis sini 40 sama dengan 373. Sekarang kita cari ini dia. 1 RB3. 1 RB3. Kita udah dapat ya RB3-nya sama dengan yang ini. Yang ini. Udah kita tulis 4,474 ditambah 1. Oke, RC4 kita juga sudah dapat yang ini. Udah kita tulis saja. Sini 3,373. Nah, kita sudah dapat semuanya. Sekarang kita masuk ke R total. RA itu kita dapat tadi adalah ini ya. Jadi kita tulis RA-nya itu 6,666 ditambah yang ini adalah hasilnya yang maaf, ini belum saya tambahkan. Ini kita tambahkan dulu. Berarti hasilnya adalah 0,254. Sini berarti kita tulis ini RB3-nya 0,254. Hasilnya adalah 6,254. Nah, seperti inilah cara mencari R total. Semoga teman-teman bisa paham. Nah, selain rumus mencari R total, ada juga rumus untuk mencari arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi rumusnya itu adalah I sama dengan V dibagi R total, di mana I adalah arus yang mengalir dengan satuannya adalah ampere, dan V adalah tegangan, satuan adalah volt, dan R total adalah hambatan, satuannya itu adalah ohm. Baik, di sebelah kanan dan kiri saya adalah ketentuan yang harus saya cari untuk data 1 dan data 2. Nah, teman-teman bisa lihat di data 1 dan data 2 saya ini udah ada ditulis, diketahuinya R1 sampai R5 ya, dua-duanya. Dan ini adalah V sama dengan 1 tambah 1 sampai 10, itu maksudnya adalah si V ini atau tegangannya ini 1 dengan penambahan 1 sampai 10. Jadi misalkan 1 ya 1, berarti selanjutnya 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10. Nah, ini V terhadap I. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil data atau mencari datanya menggunakan PET simulasi. Baik, saya Hanifah Tahira. Saya akan menjelaskan bagaimana saya mengambil data saya menggunakan simulasi PET.
Jadi saya itu disuruh mencari data 1 dan data 2, di mana dua-duanya ini sama saja, hanya berbeda R-nya. Baik, untuk di data pertama, R1-nya kita diberikan ketentuan yaitu 25. Di sini sudah ya, kita ubah sudah jadi 25. R2-nya di sini itu kita diberikan ketentuan yaitu 20, sudah 20. R2-nya, R3-nya itu 10. Di sini juga sudah 10. R4-nya itu 15, di sini sudah 15. R5-nya itu 20. Oke, di sini sudah 20. Nah, untuk V-nya ini kita diberikan 1 dengan penambahan 1 sampai 10. Jadi misalkan nomor 1 itu 1, berarti selanjutnya 2, 3 dan begitu terus sampai 10. Nah, karena kita dimulai dari 1, maka kita ubah ke 1 V-nya ini. Baik, sudah. Sudah? Nah, kita udah ubah ya di sini. 1. Nah, sekarang kita bisa membaca I-nya itu adalah 0,06A atau ampere. Nah, seperti inilah saya mengambil datanya, I-nya yang ini. Nah, jika selanjutnya adalah 2, maka kita ubah ini menjadi 2. Dan terbaca di sini di perhitungannya adalah 0,12A, 12 ampere. Dan begitu seterusnya sampai 10. Baik, ini adalah hasil perhitungan regulasi linear data 1 dan 2 yang saya dapatkan dengan cara rumus perhitungan regulasi linear. Nah, kalau ini adalah R total data 1 dan data 2 yang saya dapatkan dengan menggunakan rumus R total yang saya jelaskan seperti di awal. Teman-teman sudah tahu caranya, cara mencari R total yang seperti saya jelaskan di awal video. Baik, kalau ini adalah grafik data 1 dan data 2 yang saya dapatkan dan saya perlihatkan kepada teman-teman. Ini adalah grafiknya. Kesimpulannya, jembatan Whetstone dapat digunakan untuk menentukan hambatan resistor yang belum diketahui besarannya. Dan hubungan antara V dengan I yaitu semakin besar nilai I, maka nilai V juga akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Jembatan Whetstone tidak bisa dibuktikan kebenarannya menggunakan rumus rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video saya. Semoga video saya ini bisa menambah pengetahuan buat teman-teman. Dan saya tahu bahwa video ini masih banyak kekurangannya. Jadi saya mohon ada saran dan kritikan sehingga jika saya membuat video kembali itu videonya jauh lebih baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.